Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang peran Pancasila terhadap penerapan peer-to-peer lending terhadap sektor ekonomi Indonesia. Pertama-tama, perkenalkan dulu rekan-rekan saya. Yang pertama ada Christian Abilen. Kedua ada Cynthia Octavia Zulkifli, ketiga ada Fatima Zahra, keempat ada Inka Syaratu Puspadharma, dan yang terakhir ada saya sendiri, Muhammad Devan Adi Pranawa. Sebelumnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fatima Zahra dengan latar belakang. Dipersilakan. Baik, terima kasih Devan. Jadi apa sih latar belakang kita, kelompok kami, untuk membuat paper yang berjudul Peran Pancasila terhadap penerapan peer-to-peer lending terhadap sektor ekonomi Indonesia? Jadi seperti yang kita ketahui, teknologi digital berkembang dengan sangat pesat di zaman sekarang. Keberadaan teknologi dimanfaatkan ke dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada bidang ekonomi. Dikutip dari penelitian Google dan Temasek tahun 2018, Indonesia merupakan salah satu negara yang berpotensi besar untuk mengembangkan ekonomi digitalnya secara pesat. Hal ini didukung dengan penggunaan internet yang semakin hari semakin besar frekuensinya. Fenomena ini dapat dilihat langsung dari penyerapan fintech atau financial technology dalam perekonomian Indonesia. Fintech ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan berbagai model bisnis inovatif yang memiliki kemampuan untuk mendigitalisasikan layanan keuangan. Salah satu fintech yang populer di Indonesia adalah fintech jenis pinjaman atau peer-to-peer lending. Fintech P2P lending ini adalah platform yang menyediakan jasa pinjaman keuangan dengan menghubungkan orang yang ingin meminjam uang dengan sang investor atau seseorang yang ingin meminjamkan uangnya. P2P lending ini telah mendapat izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan telah membantu memajukan sektor perekonomian Indonesia karena mampu memberikan modal atau pinjaman kepada pengusaha kecil tanpa proses yang sulit seperti pada pinjaman bank. Dampak positif dari peer-to-peer lending ini sangat banyak. Dia tuh bisa memberikan bantuan pengembangan bisnis bagi UMKM Indonesia. Ada banyak pebisnis yang sudah berhasil dengan mengembangkan usaha mereka dari dana yang mereka pinjam. Lalu pinjaman online juga dapat membantu masyarakat umum dengan meningkatkan kualitas hidup mereka dengan pinjaman tersebut. Namun ya, P2P lending ini juga memiliki dampak negatif apabila dilaksanakan tanpa melihat aturan yang ada. Untuk dampak negatifnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cynthia. Baik, terima kasih Fatimah. Nah, perkembangan peer-to-peer lending yang sangat membantu masyarakat umum tentunya juga memiliki dampak yang negatif nih. Banyaknya penipuan yang terjadi disebabkan oleh fintech P2P lending berupa pinjaman online saat ini, yaitu pelaku fintech P2P lending ilegal berusaha mengelabui masyarakat. Salah satunya dilakukan dengan cara menyerupai perusahaan, nama platform, dan atau logo perusahaan yang sudah terdaftar atau berizin di OJK, dan lain sebagainya. Nah, modus penipuan pinjaman online yang sering terjadi yakni pertama, berupa phishing. Phishing ini dilakukan oleh oknum yang mengaku dari lembaga resmi dengan menggunakan telepon, email, atau pesan teks. Lalu modus yang kedua yaitu penipuan pinjaman online yang bernama farming. Farming ini merupakan penipuan dengan modus mengarahkan mangsanya ke situs web palsu. Nantinya entry domain name system yang ditekan atau diklik korban akan tersimpan dalam bentuk hash. Lalu yang ketiga itu sniffing. Dengan modus ini, oknum pelaku akan meretas untuk mengumpulkan informasi secara ilegal lewat jaringan yang ada pada perangkat korbannya dan mengakses aplikasi yang menyimpan data penting pengguna. Selanjutnya yang keempat yaitu money rule, yaitu saat pelaku meminta korban sejumlah uang di rekeningnya, nantinya akan dikirim ke rekening orang lain. Yang terakhir yaitu social engineering, yaitu pelaku memanipulasi psikologi korban hingga tidak sadar memberikan informasi yang penting dan sensitif yang korban miliki. Nah, baru-baru ini Polda Metro Jaya menangkap 5 pelaku pinjaman online ilegal yang mengelola 43 aplikasi sekaligus. Dilansir dari Detik News, dalam aksinya kelima tersangka dengan inisial FY, IK, LMT, AM, dan SY ini kerap kali melakukan ancaman kepada korban. Para tersangka melakukan penagihan secara online ke nasabah pinjaman online ini dengan menggunakan kata-kata ancaman, intimidasi, serta mengancam akan menyebarkan data pribadi milik nasabah. Nah, di Krimsus Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Auliansyah Lubis, menambahkan, kelima pelaku yang ditangkap ini hanya sebatas pegawai biasa. Dia menyebut pemilik dana puluhan aplikasi tersebut berada di luar negeri. Mereka menggunakan payment gateway yang mempermudah pelaku utama tidak harus berlokasi di Indonesia. Kelima pelaku tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 27 ayat 1 Jangto pasal 45 ayat Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang ITE.
Oleh karena itu, peran Pancasila di sini sangatlah penting. Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan memberi dampak luas pada kemaslahatan kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan dan penyelenggaraan negara. Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang. Ilmu pengetahuan dan teknologi boleh berkembang dan maju, namun harus diimbangi dengan menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ideologi bangsa di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Christian. Baik, terima kasih kepada Cynthia Octavia. Nah, setelah mengetahui latar belakang hasil analisis kami, maka saya, Christian Abilain, akan menjelaskan terkait studi literatur yang telah saya teliti, yang mana terdapat 3 pengertian yang saya bawa. Yang pertama adalah fintech, yang kedua adalah peer-to-peer lending, yang ketiga adalah Pancasila sebagai ideologi. Nah, pertama adalah fintech. Fintech merupakan suatu kegiatan finansial yang diimplementasikan pada sebuah teknologi, yang mana membuat produktivitas finansial menjadi efisien dan efektif. Hal ini didukung oleh para peneliti seperti Pribadiono, berasal dari bukunya, yaitu Hukum Esa dan Barat pada tahun 2016, menyatakan bahwa fintech merupakan perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan, atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial. Hal tersebut juga didukung oleh para peneliti seperti Dorf Flathear, Hornov, Smith, Weber, dan Hasway pada tahun 2017, yang menyatakan bahwa teknologi keuangan juga disebut sebagai fintech, yang mana merupakan model layanan keuangan baru yang saat ini dikembangkan penuh dengan inovasi menggunakan teknologi informasi. Nah, salah satu fintech di Indonesia khususnya adalah peer-to-peer lending atau jasa peminjaman modal, mana menurut Ge Feng, Gu, dan Zhang pada tahun 2017 menyatakan bahwa peer-to-peer lending merupakan sebuah proses menjalankan peminjaman uang antara 2 individu yang tidak bersangkutan secara langsung dan melalui platform online. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian seperti Dorf Flathear dan Hasway yang menyatakan bahwa peer-to-peer lending merupakan model bisnis berbasis internet yang memenuhi kebutuhan peminjaman. Nah, yang berikutnya adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, Pancasila ini merupakan ideologi yang berlaku di Indonesia. Menurut Soekarno dan Notonegoro sendiri, menyatakan bahwa Pancasila bukanlah dasar falsafah negara saja, melainkan juga Pancasila sudah menjadi budaya dari bangsa Indonesia, yang mana itu sudah ada semenjak zaman para leluhur kita. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukanlah sekedar ideologi dan formalitas, namun sudah melekat terhadap cara hidup bangsa Indonesia, yang mana apapun yang kita lakukan demi kesejahteraan rakyat, Pancasila sebagai patokan. Berikutnya akan membahas perihal studi kasus pada peer-to-peer lending, yang mana terdapat banyak kasus dan akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Devan Pronowo. Terima kasih. Oke. Adanya fasilitas peer-to-peer lending ini, banyak orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk keuntungannya sendiri dengan merugikan orang lain. Mereka melakukan itu dengan kejahatan yang ilegal. Data yang terdapat dari Bareskrim Polri, laporan mengenai pencurian data pribadi cukup meningkat selama 4 tahun terakhir. Pada 2017 terdapat 47 kasus, 2018 meningkat menjadi 88 kasus, dan lonjakan kasus terjadi pada 2019 hingga 2020, yakni 182 kasus. Peningkatan laporan pencurian data meningkat dikarenakan mulai banyak fasilitas pinjaman online yang cukup booming, meski Satgas Waspada Investasi OJK sudah memblokir fintech lending ilegal setiap bulannya, tetapi mereka kembali muncul dengan nama perusahaan yang baru. Salah satu contoh kasus yang telah terjadi adalah kasus yang dialami oleh salah satu PT besar yang ada di Indonesia, yaitu PT Kaswagen Indonesia. PT Kaswagen Indonesia adalah sebuah perusahaan fintech yang mengoperasikan platform peer-to-peer lending secara online. Pada saat 2019 kemarin, mereka mendeteksi sejumlah kasus penipuan melalui peer-to-peer lending yang kemudian menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian.
Berdasarkan jejak digital yang diperoleh oleh perusahaan tersebut, platform Cashwagon memungkinkan untuk melacak pola penjahat dan menetapkan identitas pelaku penipuan dan lokasi mereka. Dalam kerjasama yang dengan polisi cybercrime, Cashwagon menghasilkan bukti kuat kasus penipuan ini. Kejahatan-kejahatan yang dapat terjadi yang sudah terjadi tidak hanya terjadi pada perusahaan-perusahaan besar, tapi banyak juga masyarakat yang menceritakan ceritanya di sosial media seperti yang ada dari katadata.com. Pengguna Twitter bernama Robi Rahman pada 2 April 2021 lalu menceritakan bahwa dirinya menerima 2 kali transfer sejumlah uang masing-masing sebesar Rp804.000 dari nomor rekening yang tak dikenal. Kemudian pada 5 April 2021, tiba-tiba ia menerima pesan WhatsApp berupa tagihan utang dari pinjaman online disertai ancaman. Padahal dia sendiri tidak pernah meminjam uang dari platform manapun. Lalu tidak hanya itu, banyak juga orang yang dicuri datanya seperti pengguna Twitter bernama Zomet, yang menceritakan kisahnya ketika ia tiba-tiba didatangi oleh 5 orang debt collector ke rumahnya. Diketahui bahwa seseorang bernama Yendra meminjam uang dengan menggunakan alamatnya. Setelah studi kasus akan ada analisis yang dijelaskan oleh rekan kami yaitu Inka Syaratu, boleh dipersilakan. Baik. Terima kasih untuk rekan saya Muhammad Devan yang sudah menjelaskan beberapa studi kasus yang terjadi pada aplikasi fintech P2P lending. Di sini karena dari tadi kita sudah mendengarkan adanya studi kasus, adanya latar belakang serta adanya studi literatur yang sudah kami lakukan yang terdiri dari Pancasila serta aplikasi fintech P2P lending. Lalu apa sih hubungan dari Pancasila dan aplikasi fintech P2P lending ini? Di sini saya Inka akan menjelaskan analisis datanya. Boleh untuk next slide? Oke, setelah kami mencantumkan dan menyajikan beberapa studi literatur, dapat disimpulkan bahwa kasus-kasus kriminalitas fintech berjenis P2P lending masih sangat rentan terjadi dikarenakan kurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila pada saat penggunaan aplikasi tersebut. Hal tersebut dapat kita lihat ya dari salah satu kasus yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Devan, yakni kasus Robi Rahman, di mana dia ini tiba-tiba menerima sebuah ancaman yang istilahnya mematikan untuk menagih tagihan pinjaman uang, padahal ia tidak pernah sama sekali menggunakan aktivitas pinjam-meminjam online. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku yang melakukan penipuan tersebut kepada saudara Robi Rahman ini tidak mencerminkan nilai Pancasila, terkhususnya nilai Pancasila sila pertama serta sila kedua. Pelaku tidak mengedepankan sikap kejujuran, melainkan dia mengedepankan sikap tidak jujur dan sikap menipu yang istilahnya tidak sejalan dengan perintah dari nilai Pancasila pertama, serta perintah dari nilai Pancasila kedua, di mana kita sebagai masyarakat Indonesia harus lebih mengedepankan adab dan akhlak di kehidupan kita sehari-hari, yang merupakan salah satu perintah Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, jika dilihat dari kasus pinjaman online ilegal yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Cynthia, di mana di mana adanya 5 warga negara Indonesia yang bekerja sama dengan warga negara asing yang sengaja menipu dan mengancam nasabah-nasabahnya untuk segera membayarkan pinjaman online, dan hal ini mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia ini, terkhususnya kelima pelaku tersebut, tidak mencintai negara Indonesia, di mana hal tersebut merupakan salah satu penerapan dari nilai Pancasila sila ketiga, dan mencerminkan juga bahwa mereka ini tidak bijaksana saat menggunakan dan saat menjadi pekerja dari aplikasi fintech P2P lending tersebut. Maka dari itu, dengan ada 2 solusi yang untuk bisa memecahkan masalah tersebut. Yang pertama adalah membuatnya regulasi dari pemerintah atas, yakni sudah dilakukan, yakni PUJK tahun 2016 nomor 77, di mana hal tersebut mengatur layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Nah, langkah yang kedua adalah melakukan penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap kasus-kasus P2P lending. Boleh next slide.
Nah, karena tadi udah saya jelaskan bahwa ada regulasi yang sudah diciptakan oleh pemerintah untuk menjadi solusi utama untuk mencegah kasus-kasus tersebut, dan ini adalah waktunya untuk kita sebagai masyarakat Indonesia untuk segera sadar gitu ya teman-teman, untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila sehingga kita ini lebih bijaksana lagi untuk menggunakan aplikasi fintech P2P. Boleh next slide? Di mana nilai-nilai Pancasila tersebut terdiri dari 5 sila, yakni sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengandung makna bahwa kita sebagai manusia, terkhususnya masyarakat Indonesia yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, memiliki fitrah untuk menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selain itu, kita juga harus menjalankan ibadah sesuai tuntunan kepercayaan yang kita anut masing-masing, dan selain itu juga kita harus mengingat bahwa Tuhan kita ini selalu melihat apa saja yang kita lakukan sehari-hari. Maka dari itu, dari sila ini kita harus mengedepankan kejujuran, sikap bijaksana, mengedepankan akhlak saat kita melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, dari nilai sila pertama ini, kita bisa membuat nilai sila pertama ini menjadi sebuah acuan bagi kita sendiri untuk mengedepankan akhlak dan mengerjakan kegiatan sehari-hari serta lebih bijaksana dalam menggunakan aplikasi fintech P2P lending. Di samping itu, kegiatan pinjam meminjam juga tercantum pada ajaran agama seperti larangan mengambil keuntungan orang lain, perintah untuk ikhlas dalam meminjamkan uang, larangan untuk menggelapkan uang, dan lain-lainnya. Boleh next slide? Oke, kita masuk ke sila kedua, di mana sila kedua merupakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dari Pancasila mengandung makna bahwa kita sebagai manusia, terkhususnya masyarakat Indonesia, memiliki derajat dan kedudukan yang sama di mata Tuhan ataupun hukum. Sila ini juga mengakui harkat dan martabat manusia sebagai sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dengan menyetujui adanya persamaan derajat tanpa memandang suku, agama maupun hal lainnya, di mana kita ini harus mengedepankan rasa toleransi dan tenggang rasa saling menyayangi, dan selain itu juga kita harus mengedepankan adab kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, melalui nilai sila kedua, proses minjam-meminjam pada aplikasi fintech P2P harus selalu mengedepankan adab, seperti selalu mendapatkan janji dari perjanjian pinjam-meminjam, tepat waktu untuk membayar pinjaman, menggunakan kata-kata yang sopan dan santun dalam menagih ataupun melakukan aktivitas pinjam-meminjam online, dan lain-lainnya. Boleh next slide? Oke, kita masuk ke sila ketiga, di mana sila ketiga ini merupakan persatuan Indonesia, di mana sila ketiga mengandung makna bahwa kita sebagai manusia, terkhususnya masyarakat Indonesia, merupakan satu kesatuan yang solid. Dan selain itu juga kita sebagai masyarakat Indonesia harus lebih menggalakkan persatuan dan kesatuan, mengembangkan rasa cinta tanah air, serta menanamkan rasa rela berkorban demi kepentingan negara. Selain itu, sila ketiga Pancasila juga mengajarkan masyarakat Indonesia untuk dapat menyatukan visi dan mengesampingkan perbedaan untuk memajukan negara Indonesia. Dengan adanya sila tersebut, masyarakat Indonesia dapat melawan salah satu kasus yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Cynthia, di mana kasus tersebut terdapat 5 warga negara Indonesia yang lebih memilih untuk bekerja sama dengan warga negara asing, sehingga mereka termotivasi untuk menipu warga negara Indonesia, terkhususnya beberapa nasabah yang terkena ancaman atau death threats yang dikirimkan oleh mereka. Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia harus menyatukan visi untuk memberantas kasus-kasus tersebut dan menyatukan visi bahwa kasus-kasus tersebut merupakan salah satu permasalahan yang dapat membuat negara ini tidak maju-maju ya teman-teman. Dan selain itu juga melalui sila ini kita harus mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang kita miliki, sehingga kita ini dapat menyatukan visi sehingga dapat lebih bijaksana dalam menggunakan aplikasi fintech P2P lending. Boleh untuk selanjutnya? Oke, kita masuk ke sila keempat, di mana sila keempat sendiri merupakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat ini memiliki makna bahwa kita sebagai manusia, terkhususnya masyarakat Indonesia, harus menjunjung tinggi nilai demokrasi dan kebersamaan di setiap pengambilan keputusan serta langkah penyelesaian suatu permasalahan. Selain itu juga masyarakat Indonesia memiliki kebebasan berpendapat, kesamaan kedudukan, dan kehendak dengan mengedepankan kebijaksanaan serta sikap demokrasi di kegiatan sehari-hari kita.
Oleh karena itu, melalui nilai sila Pancasila keempat ini, kita dapat membuat sila ini itu menjadi sebuah acuan nih bagi kita untuk memiliki sikap yang bijaksana dan mengedepankan demokrasi dalam aktivitas keseharian kita. Di mana kalau misalnya kita sudah jelaskan tadi bahwa ada beberapa kasus-kasus yang memang sekiranya sangat-sangat merugikan beberapa orang, dan hal tersebut kan kita bisa menyelesaikannya dengan sikap demokrasi meskipun hal tersebut sangat merugikan gitu ya teman-teman, karena kita ini sangat memiliki ideologi dasar yang ini Pancasila, terkhususnya nilai sila keempat. Selain itu juga kita juga dapat mengedepankan sikap kebijaksanaan dalam melakukan aktivitas pinjam-meminjam dalam aplikasi fintech P2P lending. Boleh selanjutnya? Oke, untuk sila terakhir yang berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana sila kelima ini memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia berhak untuk memiliki kemakmuran yang merata di negara Indonesia. Selain itu, melalui nilai sila tersebut, masyarakat Indonesia juga memiliki sikap adil terhadap sesama serta sikap saling bahu-membahu antar sesama. Oleh karena itu, melalui sila tersebut, kita dapat membuat sila ini menjadi sebuah acuan dan pedoman dalam menggunakan aplikasi fintech berjenis P2P. Salah satunya ialah menjadi pedoman di mana masyarakat harus mengedepankan keadilan dalam melaksanakan aktivitas pinjam-meminjam online. Seperti contohnya, kita harus adil dalam meminjamkan uang, terus kita juga harus saling membantu nih, dan mengedepankan rasa ikhlas dan rasa lapang dada untuk saling membantu dalam peminjaman uang di pinjam-meminjam online tersebut. Dan banyak lainnya. Sekian untuk penjelasan dari Pancasila. Baik, saya kembalikan kepada moderator untuk Muhammad Devan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan informasi dari yang kita paparkan. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.